Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Wijakusuma, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Pringsewu dengan NIM 2019-464-03062. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya, yaitu tentang menganalisis naskah drama Kotak Surat Terakhir karya Muhammad Asrori dengan pendekatan pragmatik. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan dalam mengkaji sebuah drama. Itu dibutuhkan 4 macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan objektif, pendekatan mimesis, pendekatan ekspresif, dan pendekatan pragmatik. Yang pertama pendekatan objektif atau struktural dan struktural semiotik, yaitu pendekatan yang mendasarkan pada suatu karya sastra secara keseluruhan. Kemudian yang kedua pendekatan mimesis atau sosiologi sastra, yaitu pendekatan bertolak dari pemikiran bahwa karya sastra merupakan refleksi kehidupan nyata. Hal ini terwujud berkat imajinasi pengarang sehingga mampu merefleksikan kehidupan atau alam. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan ekspresif atau pendekatan hermeneutik atau menafsirkan makna, yaitu pendekatan ini dititik beratkan pada eksistensi pengarang sebagai pencipta karya seni. Kemudian yang keempat yaitu pendekatan pragmatik adalah pendekatan resepsi sastra dan intelektual. Pendekatan pragmatik memberikan perhatian utama terhadap peranan pembacanya. Pendekatan pragmatik berorientasi pada pembacanya, artinya suatu karya sastra dikatakan berhasil apabila memberikan kesenangan dan nilai di dalam suatu karya sastra. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang hakikat pendekatan pragmatik. Pendekatan merupakan suatu usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan objek yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah peneliti. Kemudian prinsip-prinsip pendekatan pragmatik secara umum. Yang pertama, pendekatan pragmatik menghargai keautonoman sebuah drama. Yang kedua, pembaca dibagi menjadi 3, yaitu pembaca biasanya yang membaca teks drama dengan pemberian makna sebagaimana tertulis. Kemudian yang kedua, pembaca pandai yang membaca sebuah teks drama dengan memberikan makna berdasarkan interpretasi tanda-tanda di dalam teks drama. Kemudian yang ketiga, pembaca ideal yang membaca teks drama dengan interpretasi dan pengelolaan maknanya bagi kehidupan manusia dalam proyeksi masa lalu, kini, dan mendatang. Kemudian yang ketiga, pembedaan penilaian pembaca disebabkan adanya perbedaan horizon pembaca terhadap drama berdasarkan pembacanya yang terdahulu dan pengalaman budayanya. Kemudian yang keempat, penyelidikan secara objektif tetap diperlukan karena efek sastra terhadap pembaca ditentukan oleh unsur intrinsik drama. Kemudian yang kelima, orientasi pendekatan pragmatik menyelidiki penerimaan reaksi pembaca terhadap karya sastra dan menentukan kualitas estetik suatu teks drama. Kemudian yang keenam, pembaca dalam proses pembacaan cenderung mengidentifikasi dirinya dengan tokoh drama tertentu. Sebaliknya, ia akan mengontradiksi dirinya dengan tokoh drama. Kemudian yang ketujuh, unsur drama berhubungan dengan pembaca meliputi isi dan strukturnya. Kemudian prinsip pendekatan pragmatik secara terapan. Yang pertama, permasalahan drama dirumuskan berdasarkan teknik analisis objektif. Yang kedua, bertolak dari permasalahan drama, maka disusunlah kuesioner. Yang ketiga, responden pembaca harus diambil secara merata dan seimbang. Yang keempat, jawaban responden tidak harus dibatasi pada suatu pilihan jawaban saja. Kemudian, yang kelima, jawaban responden dihitung secara kuantitatif. Kemudian yang keenam, pemahaman drama membantu menganalisis untuk tidak gegabah dalam pemberian sebuah penilaian. Yang ketujuh, pembuktian dan penyimpulan akhir menganalisis haruslah memperhitungkan keseluruhan data kuesioner dari totalitas permasalahan dan konflik drama. Kemudian pada poin analisis drama Kotak Surat Terakhir karya Muhammad Asrori dengan pendekatan pragmatik, yang pada poin A yaitu analisis umum
Unsur intrinsik meliputi yang pertama tema merupakan pokok utama atau ide pokok sebuah drama. Tema dalam drama ini yaitu surat terakhir sang ayah. Yang kedua tentang judul. Judul merupakan nama suatu drama. Judul dalam drama ini yaitu kotak surat terakhir. Yang ketiga alur merupakan jalan cerita sebuah drama dari awal hingga akhir. Alur yang digunakan pada drama ini adalah alur maju atau alur yang menceritakan masa kini hingga masa mendatang. Kemudian tokoh dan penokohan. Yang pertama ada tokoh Seno berusia 45 tahun, penampilan jauh lebih tua dari usianya, bersifat keras kepala, memaksa kehendak orang lain, pemarah dan peduli. Kemudian yang kedua ada Ede berusia 20 tahun, anak pertama Seno dan istrinya, taruna polisi, pemarah, tidak sabaran dan peduli. Dan yang ketiga RE berusia 18 tahun, anak ketiga Seno dan istri, mahasiswa tingkat awal fakultas seni, pemarah, suka mendir dan baik. Dan yang keempat Yo 19 tahun, yaitu anak kedua Seno dan istri, mahasiswa tingkat awal fakultas kedokteran, lugu, baik, kutu buku dan perhatian. Kemudian yang kelima istri Seno 40 tahun, istri Seno baik, lugu dan percaya kepada sang suami. Kemudian yang keenam Gun 42 tahun, adik Seno, bersifat penurut, kasar, baik dan peduli. Kemudian tentang latar. Yang pertama yaitu di garasi, tempat di mana Seno dan Gun membahas mengenai karya terbaru Seno. Kemudian yang kedua yaitu pada halaman rumah kos Re, tempat tinggal Re. Yang ketiga halaman kebun rumah Seno, yaitu tempat tinggal Seno dan istrinya, di mana Seno memasang kotak surat terbarunya. Kemudian yang keempat di tengah hutan, yaitu tempat di mana Re, It dan Yo terjebak karena hambatan yang dilaluinya. Kemudian yang kelima rumah makan, yaitu tempat di mana Seno memberikan kejutan kepada istrinya. Yang keenam halaman rumah, yaitu tempat keluarga Seno tinggal. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Dalam drama ini menggunakan sudut pandang orang ketiga atau menggunakan kata pengganti dia, ia atau nama orang sebagai titik berat cerita. Kemudian yang poin B yaitu analisis khusus atau pendekatan pragmatik, meliputi dalam penganalisis menggunakan pendekatan tersebut meliputi berbagai hal, yaitu yang pertama memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan pembaca. Yang kedua, bentuk tanggapan tersebut berupa aktif atau komentar, kritik, ulasan, sedangkan pasif memahami dan menemukan hakikat estetik di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu jenis berupa eksperimental, yaitu tanggapan pembaca dianalisis secara kualitatif. Dan yang keempat, melewati kritik sastra, yaitu hasil ulasan pada karya sastra tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Edi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.